Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini, aku mau berbagi sedikit tentang bagaimana cara mereview atau men-summary sebuah jurnal ataupun artikel. Jadi yang sudah, teman-teman ketahui bahwa men-summary atau mereview itu kita, mencari poin-poin penting yang ada di jurnal. Nah, poin-poin penting ini harus kita cari eee, sehingga kita bisa memahami apa maksud dari jurnal tersebut. Nah kemudian oh ya, sebelum aku menyebutkan poin-poin penting yang harus teman-teman, tulis, jangan lupa untuk selalu menuliskan judul judul dari artikel maupun jurnal tersebut. Kemudian teman-teman juga bisa, menuliskan peneliti, siapa sih yang menulis jurnal ini. Nah, kemudian, menuliskan publikasinya atau nama jurnalnya. Misalkan jurnal ini diterbitkan di jurnal akuntansi ataupun jurnal jurnal manajemen. Nah, eee, langsung saja poin penting eee, untuk mereview sebuah jurnal ataupun artikel, yaitu yang pertama, teman-teman, mencari fenomena atau latar belakang yang ada di bagian pendahuluan. Nah, fenomena ini teman-teman, mencari apa sih yang mendasari peneliti, untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, kemudian, yang kedua, teman-teman mencari rumusan masalah. Rumusan masalah ini bisa teman-teman lihat di bagian hipotesisnya. Contohnya, profitabilitas berpengaruh positif terhadap environmental disclosure. Berarti untuk rumusan masalahnya, apakah profitabilitas akan berpengaruh positif terhadap environmental disclosure. Kemudian yang ketiga, teman-teman mencari tujuan dari penelitian tersebut. Apa sih tujuannya? Nah, fenomena, rumusan masalah, dan tujuan bisa teman-teman cari di bagian bab 1 atau pendahuluan. Kemudian yang keempat, teman-teman mencari teori di bagian literatur review. Nah, teori apa sih yang digunakan oleh peneliti di dalam jurnal ini? Teman-teman bisa menjelaskan tentang teori yang digunakan ini, misalkan mencakup pencetus teori ini tuh siapa? Misalkan teori agensi, siapa sih yang mencetus teori agensi ini? Kemudian asumsi teorinya itu bagaimana? Perkembangan dalam penelitian ini bagaimana? Nah, teman-teman bisa mencarinya. Bisa menemukan di bab 2. Kemudian, teman-teman mencari yang kelima itu hipotesisnya. Ada berapa hipotesisnya? Kemudian, oh ya, di hipotesis ini teman-teman juga bisa menambahkan keterkaitan teorinya dengan hipotesis. Itu bagaimana keterkaitannya? Teman-teman bisa mencarinya. Nah, kemudian yang keenam atau masuk ke bab 3 metode penelitian. Di bagian ini yang nomor 6 ini metode penelitian, teman-teman bisa mencari subjeknya itu siapa subjeknya. Misalkan jurnal ini subjeknya itu perusahaan di sektor pertambangan. Nah, selain subjek, teman-teman mencari data. Data yang digunakan itu dari mana? Misalkan dari annual report yang diunduh di Bursa Efek Indonesia dari tahun berapa? Misalkan dari tahun 2015 sampai 2020 gitu. Kemudian cara pengujinya itu menggunakan teknik apa? Atau diolahnya itu dengan aplikasi apa, misalkan SPSS versi 25 atau 2026 gitu.
Kemudian sampel, banyaknya sampel itu ada berapa, sampel itu dipilih berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan kriteria. Nah, teman-teman juga bisa mencari kriteria pengambilan sampel itu seperti apa, tekniknya menggunakan teknik apa, misalkan teknik sampling atau purposive sampling gitu. Nah, teman-teman bisa mencari metode penelitian ini di bab 3. Nah, kemudian yang ketujuh, teman-teman mencari hasilnya. Hasil 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 dari pengujian ini tuh apa gitu. Hasilnya itu ada di bab 4. Biasanya kalau yang jurnal kuantitatif dia akan mencantumkan output dari SPSS-nya atau tabel-tabel gitu. Nah, teman-teman bisa meringkas, mencari poin penting dari hasil itu apa gitu. Kemudian yang ke-8, teman-teman atau di bab 5 itu kita mencari conclusion-nya atau kesimpulannya itu apa. Nah, yang ke-9 bisa untuk tambahan, teman-teman mencari keterbatasan dari penelitian ini itu apa. Nah, biasanya keterbatasan atau limitation ini bisa dicantumkan, peneliti bisa menyantumkan di jurnalnya ataupun ada yang tidak mencantumkan limitation ini. Nah, teman-teman bisa tuh menambahkan limitation dari jurnal ini itu apa gitu. Bisa jadi variabelnya bisa ditambah ataupun dan lain-lainnya itu menurut teman-teman bisa ditambahkan. Nah, jadi ada 9 poin yang harus teman-teman cari untuk mereview jurnal. Aku ulang ya, poin penting itu yang pertama, fenomena atau latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga itu tujuan penelitian, yang keempat itu teori yang digunakan, yang kelima hipotesis, yang keenam metode penelitiannya, yang ketujuh hasil, yang kedelapan itu conclusion atau kesimpulan, dan yang kesembilan bisa ditambah dengan mencari limitation atau keterbatasan. Nah, dari poin-poin tersebut nantinya teman-teman bakal bisa mengikuti, bisa memahami dari jurnal tersebut. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang bingung ataupun pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar dan tunggu video selanjutnya, contoh mereview jurnal. Hasil reviewannya nanti aku mau share ke kalian beserta jurnalnya. Tetap stay tune dengan aku ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.